Film dimulai seorang perempuan bernama Christine bangun dari tidurnya dengan keadaan bingung melihat seorang pria berada di sampingnya. Christine bangun tanpa busana sedikit pun. Ke kamar mandi melihat banyak foto dirinya bersama Ben. Dalam catatan kecil di foto tertulis bahwa Ben adalah suaminya. Ben terbangun menatap Christine dengan tenang dan menjelaskan masalah medis yang dialami oleh Christine. Christine mengalami kecelakaan, mengakibatkan amnesia. Ingatannya akan hilang setelah ia tertidur. Christine berumur 40 tahun, telah menikah dengan Ben selama 14 tahun. Pikiran Christine terganggu. Setiap kali ia terbangun dari tidur malamnya, ingatan Christine berhenti pada usianya di 20 tahun. You have problems remembering things. When you wake up in the morning, it's all gone. You're back to your early 20s. I love you. Christine melihat foto pernikahannya dengan Ben. Ben sambil menyiapkan sarapan menjelaskan semua detail kejadian saat pesta pernikahan. Di pagi itu, Ben pamitan kepada Christine untuk bekerja. Ben menyiapkan semua catatan di papan. Segala kebutuhan Christine ditulis di papan. Seperginya Ben, Christine mendapatkan telepon dari Dr. Nas. Christine tidak mengenali Dr. Nas, tapi Nas tahu kondisi Christine. Dia menyuruh Christine untuk mengecek lemari baju dan mengambil sebuah kardus sepatu yang berisikan sebuah kamera. Nas menyuruh Christine untuk memutar video yang direkam dari kamera tersebut. Dalam video rekaman, Christine bicara sendirian di toilet. Dia mengatakan dalam video, "Aku menderita amnesia. Jika aku tidur, ingatanku kembali ke umur 20 tahun." Belum selesai bicara, seseorang datang lalu Christine mematikan kamera. Kita mundur 2 minggu sebelumnya. Christine dijemput oleh Nas tanpa sepengetahuan Ben. Setelah Ben berangkat bekerja, membawa Christine ke kantor Nas. Nas menemukan Christine 6 bulan lalu saat dia tidak sengaja berjalan-jalan di taman. Nas adalah seorang dokter neurologis yang sedang meneliti penyakit amnesia psikogenetik abnormal seperti yang dialami oleh Christine. Christine pernah bersedia dirawat oleh dokter Nas dan memberikan nomor teleponnya kepada Nas. Christine pernah bilang dia mendapatkan perhatian berlebih dari Ben di masa lampau, tapi justru itu yang membuat Christine semakin gusar. Nas memberikan sebuah kamera untuk Christine, menyuruh Christine merekam setiap hari dan menyimpan kamera itu di lemari. Tujuannya, rekaman itu akan membantu memberi ingatan di hari sebelumnya. Nas memberitahu kejadian yang menimpa Christine bukanlah kecelakaan seperti Ben yang katakan. Christine mendapatkan serangan oleh seseorang, dipukul bagian kepala parah sampai berlumuran darah, dan tubuh Christine tanpa busana dibuang ke pabrik manekin. Kejadian yang menimpa Christine juga sampai masuk koran. Someone tried to kill me. Percobaan pembunuhan kepada Christine tidak ada yang mengetahuinya kecuali Christine sendiri. Nas menyarankan kepada Christine untuk tetap merahasiakan ini dan juga tentang kamera. Saat di malam harinya, ketika Ben membuat minuman sambil mendengarkan musik di toilet, Christine memulai merekam dirinya. Ini adalah pertama kalinya dia merekam. Dan dia menjelaskan scene pada awal-awal tadi. Seseorang yang datang, kata Christine, adalah Ben sendiri. Dan ia menutup kamera itu lalu pergi tidur. Pada pagi harinya, dari album foto, Ben menjelaskan, dulu Christine adalah seorang mahasiswi jurusan sejarah. Setelah 2 tahun lulus kuliah, Christine menikah dengan Ben. Status Ben saat itu masih seorang pengajar, dan kini Ben bekerja di Departemen Kimia sebagai kepala direktur. Ben menyuruh Christine untuk tetap di rumah, tidak melakukan apa-apa. Ben pergi bekerja, Nas menjemput. Di perjalanan, Christine melihat rekaman ulang dari kamera, dan ia menyadari jika tanpa rekaman ini, mungkin aku akan mempercayai semua perkataan Ben. Perjalanan kali ini, Nas membawa Christine pada suatu tempat untuk mencoba mengembalikan ingatan Christine. Meskipun cara ini tidak begitu efektif, kata Dr. Nas, tapi hal ini dibutuhkan agar membangun kepercayaan antara Christine dan Nas. God. Sorry.
Sampailah Christine bersama Nas pada sebuah pabrik manekin. Seorang petugas pabrik membawa mereka ke tempat di mana Christine ditemukan tanpa busana, dibungkus spray plastik dengan berlumuran darah. Di dekat sini ada sebuah hotel. Nas memiliki dugaan sebelum kejadian Christine berada di hotel, tapi ini gak masuk akal. Ben dan Christine orang sini, kenapa harus menginap di hotel? Dugaan ini bukan tanpa alasan, karena terakhir Christine ditemukan keadaannya dibungkus spray, yang bisa jadi itu berasal dari hotel. Ditambah dari catatan medis ada indikasi Christine sebelumnya melakukan hubungan badan, tapi bukan pemerkosaan. Tidak ditemukan paksaan, namun masalahnya polisi tidak menemukan jejak sperma. I'm married. I don't think I would be the kind of person who would cheat on my husband. How do you know? Setelah pertemuan itu, Christine sekarang bertekad ingin sembuh sambil mengatakannya di depan kamera. Saat sore harinya ketika Christine akan mandi, Ben menghampiri mencoba untuk mantap-mantap. Dari sentuhan ini, tiba-tiba Christine melihat kilasan ingatan seorang pria sedang menciumnya. Terdapat luka sayatan di pipi pada pria tersebut. Momen ini menjadi pertanyaan. Kenapa ketika berhubungan badan Christine bisa mengingat memori ingatannya, tapi ketika hampir kecelaka bersama Nas di mobil, juga lokasi terakhir ditemukan, memori ingatan Christine justru tidak muncul. Sampai-sampai ketika Christine tidur, dia melihat memori ingatannya berada di lorong hotel dengan keadaan merangkak dalam kondisi berlumuran darah. Singkat cerita, Christine berada di ruang pemeriksaan. Nas memberikan beberapa foto acak untuk dilihat oleh Christine. Dari beberapa foto tersebut, ada satu foto yang menyebabkan eksitasi saraf yang berbeda dari Christine. Foto tersebut orang perempuan bernama Claire. Malamnya, Christine langsung bertanya soal teman kepada Ben. Ben bilang Christine punya banyak teman karena dia populer saat itu. Ketika Christine menyebut nama Claire, Ben malah bilang lupa. Claire, she had red hair. She was a friend. A good friend, I think. Barulah pernyataan Ben berubah. Dia sebenarnya tahu Claire dan bukan pertama kalinya Christine membicarakan Claire. Ben bilang Claire meninggalkan Christine setelah mengalami kecelakaan. Ben tak ingin membahas ini, katanya tidak penting. Namun Christine berontak kalau ini adalah hal penting. Ben pun menunjukkan foto-foto Claire bersama Christine yang Ben sembunyikan. Alasan Ben tidak masuk akal. Tujuan menyembunyikan foto-foto Claire karena ingin menyelamatkan Christine. Membahas soal Claire malah membuat Ben emosi. Malamnya Christine bicara lagi di depan kamera. Dia makin curiga pada Ben, menjauhkan soal Claire darinya. Selama bicara, Christine telah menempelkan foto-foto Claire bersamanya di dinding toilet. Foto-foto itu tak sengaja Christine tinggalkan, lalu Ben mengetahuinya. Hari demi hari perjalanan tetap seperti biasa. Setiap harinya Dr. Nas selalu menghubungi Christine. Christine menonton ulang rekaman kemarin. Dia mencurigai sesuatu, yaitu foto Claire yang sempat ia tempel menghilang. Karena masalah ingatan, Christine memang terlambat menyadarinya. Christine mencari foto-foto Claire lagi. Ia menemukan di laci yang terkunci. Sesuai arahan Nas, dia mengecek kardus sepatu dan menemukan kunci. Ketika Christine melihat foto-foto lagi, memori ingatannya muncul saat itu. Dia mengingat ketika bertemu dengan Claire dan mengetahui kondisinya. Are you alright? I'm pregnant. Christine penasaran mencari tahu keberadaan anaknya. Tak ada satupun foto anak kecil. Semua foto ditujukan oleh Ben hanyalah foto berdua saja. Ketika Christine mengecek tubuhnya, ada bekas stretch mark di perut yang menandakan dia memiliki anak atau bekas hamil. Christine langsung menelpon Ben menanyakan perihal ini. Ben pulang mencoba menjelaskan. Ben mengatakan kalau anak kita telah meninggal dunia. Adam, anak Christine dan Ben. Dia meninggal pada usia 8 tahun karena meningitis. Ben menyimpan foto-foto Adam di garasi dengan alasan keamanan, tidak untuk diketahui oleh Christine sendiri. Ben harus menjelaskannya. Ben juga menunjukkan akte lahir Adam. Adam memiliki nama lengkap Adam Thomas Lucas yang lahir pada tanggal 4 Agustus 1999. Ada juga selembaran telegram yang Adam tulis yang bertuliskan "Aku sakit, pulanglah". Ben bilang saat itu kondisi Christine sedang keluar masuk rumah sakit. Artinya sering dirawat karena masalah amnesia.
Christine kembali menceritakan hari ini di depan kamera. Kali ini dia tidak mengatakan hal yang negatif tentang Ben, melainkan memuji Ben yang selama ini menjalani kehidupan yang sangat sulit sendirian. Bedanya, rasa sakit tentang Adam adalah hal baru bagi Christine dan akan terus seperti itu di setiap harinya. Ketika tidur, Christine kembali bermimpi soal pria dengan luka sayatan di pipi juga di lorong hotel. Dia dikejar oleh seorang pria. Pagi ini, Christine terbangun gara-gara mimpi itu. Seperti hari-hari sebelumnya, Christine memutar rekamannya kemarin dan ia menangis. Lalu kesal dengan keadaan. Dia merusak foto-foto kebersamaannya dengan Ben yang ditempel di dinding. Christine bertemu lagi dengan Nas di parkiran. Mereka bicara dan Christine mempertimbangkan mungkin lebih baik Ben diberitahu tentang Nas dan Christine yang selama ini bertemu. Namun kita tidak mendapatkan jawaban karena scene berpindah. Malamnya Christine bicara dengan Ben. Christine masih mempertanyakan soal Adam. Sekarang Christine mengerti kenapa Adam disembunyikan oleh Ben. Karena Ben mengalami kondisi yang sulit dan terus berulang kali menghadapi hal yang sama. Christine pun memeluk Ben. Malamnya, Christine kembali lagi bermimpi. Dia melihat seorang anak laki-laki sedang menulis di lorong hotel. Christine melihat selembar kertas bertuliskan Mike dan gambar kepala manusia. Kilasan yang ia lihat sekarang menjadi banyak. Ada seseorang dengan luka sayatan dan kini ada juga Dr. Nas terlihat. Seperti biasa, Nas kembali menjemput Christine, berhenti di sebuah tempat. Christine menceritakan mimpinya semalam. Ada satu nama muncul dalam mimpinya yaitu Mike. Nas tidak memberikan penjelasan apapun. Nas memegang dan memeluk Christine untuk membuatnya nyaman. Lalu tiba-tiba Christine melihat name tag milik Dr. Nas. Dia memiliki nama lengkap Mike Nas. Christine, I'm sorry. Christine dibius oleh Nas. Christine terbangun karena telepon dari Nas. Dia menjelaskan fenomena yang terjadi pada Christine. Yang terjadi pada Christine adalah konfabulasi. Imajinasi Christine mengisi kekosongan dalam ingatan yang mengakibatkan pelaku adalah Nas. Keraguan muncul dalam diri Christine dan dia berniat akan menceritakan ini pada Ben. Namun Nas langsung melarangnya. Tak lama dari itu Ben pulang. Christine bersama Ben makan malam. Ben bertanya kepada Christine habis bicara dengan siapa karena dia menelpon panggilan Christine tadi sibuk. Christine beralasan di waktu itu dia berusaha menelpon Ben. Kini cerita semakin rumit dan sulit untuk ditebak. Christine masih tetap pergi dengan Nas. Nas menjelaskan kejadian kemarin kalau semua itu wajar terjadi karena adanya ikatan emosi antara pasien dengan terapisnya. Nas tak bisa melanjutkan terapi secara diam-diam ini karena tidak etis. Namun Christine justru yang menolak berhenti. Nas telah memindahkan terapi Christine pada seorang dokter lain. Lalu dia juga menjelaskan kejanggalan yang terjadi pada Christine. Pada tahun 2007, Ben tercatat memindahkan Christine ke RSJ lain. Dan Claire sebenarnya berusaha untuk menghubungi Christine sebelum Christine menghilang. Nas mendapatkan nomor telepon Claire, lalu memberikannya kepada Christine. Nas juga mendapatkan informasi dari RSJ dulu tempat Christine dirawat. Petugas rumah sakit pun bertanya kepada Nas kondisi terakhir Christine saat ini. Artinya, Christine menghilang begitu saja di rumah sakit. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata Ben telah menceraikan Christine 4 tahun lalu. Christine langsung menghubungi Claire, tapi Claire tak dapat dihubungi. Christine meninggalkan pesan suara, memberikan nomor teleponnya. Lalu Christine mengunjungi tempat bekerja Ben. Dia nekat menyatakan perihal perceraian dan meminta kebenaran. Ben mengatakan soal Adam ketika Adam meninggalkan Ben hilang arah, pergi meninggalkan Christine tapi Ben kembali lagi. Christine pun luluh dan memeluk Ben. Keesokan harinya, Ben pergi bekerja. Panggilan telepon muncul. Claire menghubungi Christine. Saat pertama kali mendengar suara Claire, Christine ingat siapa Claire. Dan bahkan dia ingat saat Claire menggendong Adam.
Temu kangen senyum Christine kembali karena Claire tak bisa bicara banyak dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dia membuat janji temu di suatu tempat. Singkat cerita, mereka bertemu. Christine langsung mengingat Claire dan mereka bicara di suatu tempat, membicarakan Adam dan Ben. Jadi, memang benar Christine mengalami amnesia, tapi tidak separah ini. Kondisi rumah tangga Christine bersama Ben dulu sering bertengkar. Claire yang menjaga Adam selama Christine berobat. Setelah 1 bulan berjalan, semua mulai membaik. Christine merubah penampilannya. Saat itu Christine bertemu dengan seseorang katanya. Tapi ketika Claire ingin tahu siapa, Christine tak pernah memberitahu siapa orang itu. Dan akhirnya mereka bertengkar. Ben mengetahui Christine telah bertemu dengan seseorang justru dari polisi setelah Christine ditemukan di pabrik dengan penuh luka. Kini Christine mengerti kenapa Ben selalu berbohong demi melindunginya. Lalu Claire menceritakan kenapa Ben tak pernah membicarakan soal Claire. Karena ternyata dulu Ben dan Claire pernah berhubungan mantap-mantap sekali. Ketika dulu Ben dan Claire terbawa suasana karena memang dua-duanya capek dan sering bertemu. Claire meninggalkan Ben dan Christine atas karena rasa bersalahnya. Mendengar ini, Christine pun bete dan ingin pergi. Sebelum itu, Christine menahannya lalu memberikan sebuah surat yang ditulis oleh Ben. Sebelum mereka bercerai, Ben meminta Claire untuk memberikannya ketika Christine sudah mulai sehat. Dalam isi surat itu, Ben menuliskan sebuah tulisan kenapa alasan dia pergi meninggalkan Christine. Ini semua demi kebaikan Adam, kata Ben. Karena dulu Christine sering menyerang Adam saat dia usia 8 tahun. Tapi tenang, kata Ben, Adam masih terus menanyakan kondisi ibunya, yang artinya Adam masih sayang kepada Christine. Sekarang semakin terang, alasan Ben menyembunyikan Adam dari Christine karena emang sebuah kebaikan. Kini Christine sudah mulai percaya kepada Ben dan dia menceritakan semuanya yang terjadi. Kamera termasuk tentang Nas juga. Kini Christine sepenuhnya percaya kepada Ben, tapi yang didapatkan Christine I love you so tanpa penjelasan, tanpa bicara, Ben pergi meninggalkan Christine. Christine menelpon Claire dan menceritakan apa yang terjadi. Claire panik, meminta bicara dengan Ben. Tapi Ben sekarang pergi, jadinya Claire akan bicara padanya melalui telepon. Sembari menunggu Claire, Christine merekam yang terjadi barusan. Lalu Claire menelpon, dan Claire bilang Ben telah meninggalkan Christine 4 tahun lalu. Dia tidak pernah bertemu dengan Christine. Claire langsung menjelaskan Christine ciri-cirinya Ben. Apakah Ben yang tinggal saat ini bersama Christine memiliki bekas luka di pipi sisi kanan? Christine melihat foto-foto yang dipasang oleh Ben di toilet. Semua foto itu tak ada yang menunjukkan luka sayatan pipi kanan karena semua fotonya menghadap kanan. Jadinya yang terlihat cuma pipi kiri. Dan Claire bilang, I don't know who he is, Christine, but it's not Ben. tak lama dari itu Ben pulang. Oke, kita udah tahu nih, dia itu bukan Ben. Biar mudah mengerti alurnya, kita masih sebut dia Ben saja ya. Ben mengetuk pintu toilet, Christine berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Ketika dia keluar, Ben tidak ada. Merasa memiliki kesempatan untuk kabur, Christine pun keluar rumah dan pergi. Tapi besoknya, bangun pagi seperti biasa, Ben menjelaskan siapa dirinya. Christine pun percaya. Saat Ben pergi, seperti biasa, Dr. Nas menelpon, menyuruh Christine memeriksa kamera. Dalam kamera hanya ada satu video, yaitu ketika Christine sudah mulai mempercayai Ben. Lalu tiba-tiba Ben menelpon, bertanya apakah semua baik-baik saja. Christine yang sudah percaya karena video rekaman tadi, dia menjawab dengan senang. Saat mereka bicara, Claire menelpon sebanyak 17 kali dan Ben terus merejeknya. Ternyata hari ini Ben tidak langsung bekerja, melainkan dia pergi ke rumah sakit untuk menemui Dr. Nas dan mengatakan untuk jauhi Christine. Pada saat malam hari, Ben membawa Christine pergi ke sebuah hotel. Semua berjalan lancar tanpa sedikit curiga dan mereka masuk ke salah satu ruangan. Dan disinilah kebenaran terungkap. Hotel ini adalah hotel yang ada dalam mimpi Christine. Ben yang selama ini kita tahu dia adalah
Mike. Mereka melakukan hubungan mantap-mantap di sini. Mike dan Christine menjalin hubungan. Bisa dibilang dia selingkuh. Mike berhasil membawa kabur Christine dari rumah sakit jiwa dengan mudah hanya bermodalkan dokumen palsu dan senyum. Mike menculik Christine karena alasan dia mencintai Christine. Mike sudah muak dan capek berbohong terus. Akhirnya dia membawa Christine ke sini. Dulu ketika selesai berhubungan di sini, Mike meminta Christine untuk jujur kepada Ben soal hubungan mereka. Dia memaksa akan menghubungi Ben. Disinilah mereka bertengkar dan Mike memukuli Christine. Pelaku yang menyebabkan hilangnya ingatan Christine adalah Mike. Karena dia emosi dan temperamental, Mike menghapus semua rekaman di kamera dan kini Christine sudah tidak punya penolong. Mike membujuk dengan baik Christine untuk melanjutkan hidup bersamanya. Ben telah melupakan Christine dan juga Adam. Namun ketika mendengar nama Adam, Christine langsung ingat. Lalu Mike kesal menampar Christine dan terjadilah pertengkaran hebat di sini. Singkat cerita, Christine sudah berada di rumah sakit, sedang mendapatkan perawatan. Dr. Nash berkunjung bukan sebagai terapis, melainkan sebagai teman. Lalu muncullah Ben asli, mantan suaminya Christine. Dia jujur terpaksa harus meninggalkan Christine. Jika Ben tahu Christine dalam bahaya, dia pasti akan menolong. Lalu setelah itu, muncullah Adam, yang ternyata masih hidup. Dia sudah bertumbuh remaja. Pertemuan ini langsung haru. Adam masih sayang pada ibunya dan Christine ingat siapa Adam. Mereka berpelukan. Pelukan hangat ini tanda Christine tak lupa siapa jati dirinya dan ingat buah hatinya. Film pun tamat.